Siap teman-teman, jadi hari ini saya ingin sharing pengalaman di channel YouTube saya. Jadi semua channel saya yang saya buat itu adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi saya. Nah, apabila saya membuat channel yang di luar pengalaman saya akan memberikan judul bahwa itu adalah kutipan dari orang lain. Ya seperti coach atau apapun itu, biasa dia akan mengajarkan Anda kiat-kiat yang membuat kalian menjadi sukses. Nah, saya pun akan mengajarkan kiat-kiat itu, tapi semuanya itu based on pengalaman saya. Nah, kali ini saya ingin sharing satu kata, dua kata yang penting perlu kita tahu, yaitu berbagi dan bersyukur. Nah, dalam buku saya Yang Muda Yang Kaya, di halaman 204 itu ada tulisan berbagi dulu, kaya kemudian. Apa yang dimaksud seperti ini? Sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak melulunya adalah logika. Termasuk dalam berbagi. Kita banyak lihat orang-orang kaya, konglomerat semua berbagi dalam miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, mungkin ada triliunan. Tapi kenapa kok mereka masih tetap kaya? Nah, itu suatu tanda tanya, teman-teman. Dan tidak ada bisa dipikir secara logika. Karena di muka bumi ini hanya alam semesta yang bisa mengatur karena kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berbagi itu seperti apa? Adalah seperti air penampungan yang ada di rumah kita. Jadi air penampungan itu biasa kita pakai untuk mencuci pakaian, mencuci mobil, mencuci apapun itu. Tapi kenapa selalu terisi? Karena dia tersambung dengan saluran air yang selalu mengisinya ke dalam. Jadi apabila air itu kepakai, maka air di pusat akan mengisinya. Nah, dan air itu akan tetap terus terisi. Tapi kalau udah penuh, air yang di pusat itu tidak akan mengisi. Karena Tuhan tahu semua takaran-takaran yang ada dalam diri kita. Nah, sehingga kalau kita berbagi, otomatis mengurangi air yang ada di penampungan itu, dan Tuhan akan mengisinya lagi. Nah, itu yang selalu orang tua saya ajarkan kepada saya, bahwa kita harus terus berbagi, karena Tuhan tidak akan mengisi orang yang mempunyai kolam yang penuh. Nah, dengan kita terus berbagi, maka takaran-takaran kita akan akan terus naik, dan Tuhan akan terus mengisi, karena takaran-takaran kita yang lebih besar lagi. Jadi takaran-takaran air itu adalah seperti rezeki kita. Jadi Tuhan akan mengisi rezeki kita kalau kita dengan tulus, ikhlas, sering berbagi, teman-teman. Nah, seperti halnya itu. Jadi sekarang udah paham kan apa yang dimaksud dengan berbagi? Nah, begitu juga banyak saya mendengar atau orang-orang selalu berkata, waduh komandan, kita aja hidup susah, apanya yang kita bagiin kepada orang. Loh, padahal berbagi itu tidak harus dalam bentuk uang. Kita bisa berbagi dalam bentuk ilmu, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk pikiran. Nah, jadi sharing-sharing ini juga salah satu sarana saya untuk berbagi ilmu kepada kalian semua. Jadi kalaupun kalian tidak punya uang, berbagilah sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai takaran-takaran yang kamu miliki. Nah, seperti contoh kita kalau berbagi ilmu, dengan kita mengajarkan ilmu, ada seseorang yang bertanya kepada kita dan kita tidak mengetahuinya, maka otomatis takaran kita akan naik. Nah, dengan naik kita akan belajar lagi untuk diisi lagi. Nah, seperti sesimpel itulah yang dimaksud dengan berbagi, ya kan? Nah, terus itu orang terkadang banyak pengusaha-pengusaha itu komplain, wah kita kasih gaji ini masih ini. Jangan pernah mengurusin hak-hak orang lain. Nah, intinya kita berbagi itu haruslah tulus dan ikhlas. Nah, itu poin yang ingin saya bahas seperti ini. Jadi kalau berbagi itu pun tidak perlu harus menunggu kaya. Kalau menunggu kaya, terus sampai kapan kita mau berbagi? Nah, balik lagi setelah kita bahas berbagi, kita bahas lagi adalah bersyukur. Ya, tadi setelah kita berbagi sesuai kemampuan kita, sekarang kita saatnya untuk bersyukur dengan apapun yang sudah kita punya. Nah, kalau kita udah bersyukur sesuai dengan kemampuan kita, otomatis berbagi itu tidak menjadi beban kita. Karena kita sudah bersyukur
atas segala karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, dengan kita bersyukur, otomatis berbagi itu pun menjadi salah satu hal yang tidak memberatkan kita, teman-teman. Nah, jadi dua kata itu saling berkaitan dan saling mengisi, karena dengan bersyukur akan membuat kita berbagi. Dengan berbagi, otomatis kita bersyukur atas segala yang kita punya hari ini. Nah, oleh sebab itu maka saya juga belajar dari orang tua saya, apapun itu syaratnya, kita harus terus membantu orang-orang yang membutuhkannya. Nah, untuk seperti apa? Ya, makanya saat ini saya membuat satu CSR di perusahaan saya, yaitu ayupeduli.com. Jadi Ayu Peduli itu sebagai sarana saya, kantor saya. Setiap bulan saya menyisikan sedikit keuntungan perusahaan dan juga sedikit gaji saya untuk masuk dalam Ayu Peduli, sehingga kita mempunyai dana yang bisa kita salurkan ke panti asuhan, ke panti jompo, renovasi masjid ataupun gereja. Nah, itu sarana yang saya gunakan. Begitu juga dengan sarana ini, saya dalam sarana channel ini, saya ingin teman-teman merasakan bahwa saya berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya. Nah, untuk berbagi tenaga, memang sebelumnya pada waktu sebelum COVID, saya jarang sekali berbagi tenaga. Tapi semenjak COVID ini saya bersyukur, karena dengan COVID ini saya bisa ikutan juga berbagi tenaga. Yang biasanya tidak pernah mengunjungi panti jompo, hanya minta karyawannya mengunjunginya. Sekarang dengan adanya COVID ini, saya ikut partisipasi, menyumbangkan tenaga, menyumbangkan waktu saya untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman di panti asuhan, adik-adik dan juga yang ada di panti jompo, yang biasanya saya nggak pernah ikutan partisipasi. Sekarang udah bungkusin nasi kotak dan ikut membagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Nah, jadi hal ini yang perlu teman-teman ketahui untuk menjadi suatu pelajaran kita sebagai pengusaha. Nah, kalau kita pelit, ya berarti kita hanya memikirkan cuan, berarti itu hanya menjadi pedagang. Nah, itu akan saya bahas lagi perbedaan antara pedagang dan pengusaha. Nah, saat ini dengan cara bersyukur dan berbagi itu akan membuat pundi-pundi hati kita, dan Tuhan yakin akan menaikkan takaran-takaran air kita, sehingga kita menjadi manusia yang lebih berkualitas dan lebih bermanfaat untuk sesama. Sekian channel saya, semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih dan salam Bengis.